Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penjelasan silabus, kita masuk materi pertama kita tentang keperawatan kronik. Jadi hari ini kita bahas tentang konsep usia lanjut. Jadi gerontik itu berasal dari kata gerontologi. Geros itu artinya lanjut usia, logos artinya ilmu. Sehingga gerontologi itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari secara khusus mengenai faktor-faktor yang menyangkut lanjut usia. Jadi lebih spesifik menyangkut tentang lanjut usia. Kemudian gerontologi menurut beberapa ahli, Kozir 1987 itu semua yang mempelajari tentang aspek menua. Kemudian cabang ilmu yang mempelajari semua proses menua dan masalah yang mungkin terjadi pada lanjut usia. Jadi semua ilmu yang berkaitan tentang proses menua. Kemudian kalau gerontologi nursing itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perawatan pada lansia. Kemudian di dunia kedokteran dikenal dengan istilah geriatrik atau cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang penyakit pada lanjut usia. Kemudian juga ada cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang aspek-aspek klinis, preventif maupun terapeutis pada lanjut usia. Ada juga yang menyebutkan bahwa ilmu yang mempelajari tentang proses menjadi tua pada manusia serta akibat-akibat yang pada tubuh manusia. Jadi di sini lebih dijelaskan tentang bagaimana aspek fisiologis dari proses menua dan nanti akan ada materi khususnya tentang ini. Sementara menurut Kemenkes ada beberapa pembagian dari lansia, yaitu pra usia lanjut 45 sampai 59 tahun, lanjut usia itu adalah 60 sampai 69 tahun. Nah, usia lanjut yang risiko tinggi itu adalah usia di atas 70 tahun atau ada usia yang 60 tahun dengan masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan yang serius, misalnya bukan hal-hal yang berhubungan dengan proses menua, misalnya ada lansia usia 65 tahun ketika masalah stroke dan masih dalam proses pemulihan, itu disebut sebagai lanjut usia risiko tinggi. Ada juga lansia yang 70 tahun walaupun tidak ada keluhan yang sangat berarti, namun tekanan darahnya biasanya masih tetap tinggi di atas sekitar 130-an, itu juga masih dianggap sebagai usia lanjut risiko tinggi. Di dua penekanannya di atas 70 tahun dengan atau dengan tanpa keluhan, kemudian yang 60 tahun harus ada dengan keluhan. Menurut WHO ada pembagiannya, kalau tadi di Indonesia juga sempit 45, kemudian di WHO juga usia pertengahan itu sudah masuk di 45 sampai 59, kemudian ada disebut lanjut usia itu adalah 60 sampai 74, kemudian ada usia lanjut yang sudah tua atau lanjut usia tua old itu sudah 75 sampai 90. Kemudian kalau sudah lebih dari 90 disebut sebagai very old. Ini yang harus diketahui tentang tipe-tipe lansia. Ada sampai saat ini ada lansia, ada disebut sebagai yang berkualitas. Ada 4 kategori, yaitu dia sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Ini disebut sebagai lanjut usia yang berkualitas. Tadi ada 4, sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Ini juga yang biasa banyak digunakan sebagai yel-yel atau slogan kesehatan lansia yang ada, di mana lansianya harus sehat, mandiri, aktif, dan produktif.
Kemudian kalau lanjut usia sehat, penekanannya itu adalah tidak ada penyakit yang diderita. Kalaupun ada, itu dalam kondisi terkontrol. Misalnya kan nanti akan dijelaskan tentang lansia yang lebih cenderung mengalami hipertensi, namun hipertensinya terkontrol. Lansianya masih tetap rutin ke puskesmas tiap bulan atau ke dokter, sehingga penyakitnya masih bisa terkendali walaupun tekanan darahnya adalah masih dalam batas di atas normal. Bagaimana dengan lansia yang mandiri? Kalau lansia mandiri ini adalah dia melakukan ADL atau aktivitas sehari-hari itu tanpa bantuan orang lain secara mandiri. Kalau yang aktif bedanya dengan yang mandiri tadi, kalau yang mandiri itu melakukan aktivitas secara mandiri, sementara yang aktif ada juga dia melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain, tapi ada tambahannya itu dia bisa beraktivitas dalam kehidupan sosial. Artinya masih rutin mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, misalnya pengajian, arisan. Bahkan kalau saat ini misalnya ada kegiatan prolanis, lansia ini masih ikut. Jadi bedanya itu tadi antara aktif dan mandiri. Sementara yang produktif itu adalah dia masih bermanfaat bagi dirinya sendiri atau orang lain. Jadi dia memiliki kemampuan misalnya menghasilkan kerajinan atau bahkan menjual atau melakukan usaha-usaha yang masih bermanfaat. Kemudian ini akan dibahas kemudian itu bagaimana konsep kesehatan pada lansia lanjut. Jadi perlu diketahui bahwa efek dari kesehatan lansia saat ini ketika misalnya dia mendapatkan kesehatan yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik, itu akan berefek kepada umur harapan hidup. Nah, sekarang di Indonesia, di secara internasional atau dunia, yaitu rata-rata usia harapan hidup di dunia dipegang oleh Jepang itu sekitar 83,77 tahun. Artinya apa? Lansia-lansia yang ada di Jepang itu rata-rata meninggal di usia 83. Bagaimana dengan di Indonesia? Sebenarnya di Indonesia sudah ada data tertinggi tahun 2018 itu sekitar 71. Itu nanti sudah cukup meninggi. Di Indonesia awalnya itu baru 68, kemudian 69. Kenapa sih angka harapan hidup ini bisa meninggi? Salah satunya itu karena lansia semakin sehat. Seperti itu. Dan kondisi ini karena pelayanan kesehatan lansia semakin baik, mungkin kedepannya makin banyak lansia. Jadi banyak lansia yang masih kita temukan dalam kondisi sehat aktif. Nah, sementara WHO menyebutkan bahwa ternyata lansia di dunia ini itu 12%-nya itu adalah lansia. Kemudian ini akan bertambah jumlahnya, artinya apa? Bahwa jumlah lansia nanti dari tahun ke tahun jumlahnya akan semakin besar. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia juga seperti itu, bahwa jumlah lansianya makin besar. Kemudian saat ini nanti lagi dilaksanakan sensus penduduk. Kalau di Tarakan sendiri, kalau hasil data yang Bapak pernah peroleh tahun 2015-2016 itu jumlah lansianya itu sekitar 11%. Jadi kurang lebih kalau misalnya sekarang penduduk Tarakan kurang lebih 350 atau 400-an. Kalau misalnya dia 11%-nya ya ada sekitar 4.000 lansia yang ada di Tarakan. Kemudian ini di Indonesia sudah ada sekitar 18,1 atau sekitar 7,6%. Kemudian juga di statistik sudah dijelaskan juga bahwa kemungkinan besar nanti ada sekitar 27,1 juta jiwa lansia pada saat ini.
Nanti akan ada sensus penduduk nanti sekitar tahun 2021 itu akan ketahuan hasilnya bahwa jumlah lansia saat ini di Indonesia sekitar berapa, sudah memenuhi target ini atau misalnya lebih tinggi. Kemudian jumlah ini akan terus bertambah karena semakin banyak lansia. Kenapa tadi jumlah ini sangat berpengaruh? Karena tidak lain adalah bagaimana kondisi kesehatan lansia. Namun yang ada di kenyataan di lapangan apa? Bahwa ternyata semakin tinggi jumlah populasi lansia, ternyata banyak lansia yang sakit-sakitan. Ada datanya bahwa ada sekitar 25,25% atau seperempat lansia itu dalam kondisi tidak sehat. Jadi ada penyakit-penyakit yang dialami oleh lansia dan mungkin bisa menyebabkan tadi lansia dalam kondisi tidak sehat, tidak aktif, tidak produktif, tidak mandiri, apalagi tidak berkualitas. Berarti, namun sebenarnya masih ada 75% lansia itu dalam kondisi sehat. Nah, apa penyakit yang banyak dialami lansia pada yang 25% ini menurut data yang ada di Indonesia lebih banyak itu mengalami hipertensi, osteoartritis reumatik, gigi dan mulut, PPOK dan diabetes mellitus. Dan nanti ini akan dibahas khusus, mungkin menjadi bahan diskusi kelompok yang akan dibawakan oleh Ibu. Oke, mungkin demikian untuk pengenalan tentang materi lansia. Nanti kita akan lebih banyak diskusi di mungkin bisa melalui online atau melalui tugas tentang lansia. Jadi khusus untuk di saat ini yang dipelajari kita ini lansia ini konteksnya bukan hanya di masyarakat, tapi juga ada masalah lansia yang ada di rumah sakit yang sakit atau yang lagi kontrol atau misalnya yang lagi di panti warda atau di panti jompo. Itu cakupan lansia. Kalau lansia di komunitas karakternya akan berbeda dengan lansia yang ada di klinik. Kalau di klinik rata-rata kondisinya lansia dalam kondisi sakit karena lagi kontrol. Kemudian kalau lansia di panti itu ada dua kemungkinan, bisa sakit, bisa sehat. Oke, nanti akan lebih banyak dibahas dan kita bisa lanjutkan pada materi yang lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.